kita lihat aja nanti, aku bilang. Kau di akhirat kau cari aku. Dan terus aku bilang juga, apa perlu barang ini aku kirim ke Jakarta, aku panggil wartawan, aku bilang. Terus akhirnya di endingnya dia mau ganti, tapi ya nggak semuanya, hanya permintaan aku. Dia tanyakan, karena gini, orang seperti itu kalau aku minta refund semuanya, putus hubungan semuanya, mana mau dia Kak ganti rugi. Dia hanya cuap aja, dia cuap doang, hanya 100 juta kata dia. Aku 100 juta detik ini juga mau ganti kata dia. Tapi aku lihat gara-gara kamu unboxing, aku kan unboxingnya emosi Kak. Pas aku unboxing itu aku emosi, ya emosi lah lihat barangnya kayak gitu, yang robek yang apa, gimana aku nggak emosi gitu kan. Jadi aku nadanya tipenya ngomongnya cepet, mungkin bahasaku cepet ngomongnya, ini Kak ini rusak. Nah dia nggak terima aku unboxing seperti itu, kata dia terlalu nyenyes akunya. Jadi dia nggak mau ganti. Dari awalnya dia bilang, ya detik ini aku 100 juta juga bisa ganti uang kamu kata dia. Tapi kau menghina barangku kata dia. Kau bilang ini kata dia, barangku gini di unboxingnya. Aku udah lihat nih video kamu dikirim sama Nurul kata dia. Kamu unboxingnya bahasanya kayak gini. Yang aku unboxingnya ya wajar masih dalam kategori wajar sih. Kak ini rusak nih, kenapa ini kayak gini. Nah, karena nama juga kita mau retor kan, kita harus tunjukin detail-detail kerusakan, jangan sampai aku mengada-ngada gitu. Nah dia tidak terima. Bisa kebayang nih, 100% aku belanja itu 75% itu zong Kak, zong. Waktu kejadian itu memang juga ada pengancaman. Jadi aku tuh waktu itu ya sampai pesen tetangga kiri kanan. Aku tuh udah kayak parno, tahu kan mulut mereka. Jadi aku nitip lah ke tukang parkir. Karena kan secara aku perempuan kan. Terus aku pesan ke tetangga kiri kanan, kalau terjadi apa-apa, ada yang datang ke toko kunyerbu aku, tolong ya, maksudnya kalau memang situasinya gimana, lapor polisi. Aku udah ngebayangin seperti itu tahun 2022. Terus kalau perlu di videoin, aku bilang kan, kayak ninggal wasiat di tetangga aku. Hebatnya, maksudnya kau mau ngepang usus orang, seberapa hebat kau mau ngepang usus orang. Terus voice note-nya itu aku bawalah ke temanku, kebetulan kan kerjanya di kejaksaan. Terus aku perlihatkanlah isi chattingannya, aku perlihatkanlah handphoneku. Jadi waktu kejadian itu ya, setelah aku perang voice note, nah mereka baca nih, sebelum voice note mereka udah baca dulu chat-chat yang agen-agen yang katanya mau ngepang ususku gitu kan, yang mau ini aku ngasih batan. Wah marah mereka. Ini kata mereka, menurut mereka ya, kalau aku nggak ngerti hukum, ini udah kayak istilah kasarnya persekusi lah gitu kan, undang ITE. Karena kan di situ grupnya banyak, hampir 400 orang, 300 lebih waktu itu ya. Istilahnya aku dipermalukan, diajak membuli, menghina orang di dalam grup. Kata mereka itu udah kena. Terus ditelepon lah sama temanku yang kejaksaan itu, mana yang agen-agen yang berani speak up ngatain aku di kolom komentar grup itu. Yang hebatnya, maksudnya kau mau ngepang usus orang, seberapa hebat kau mau ngepang usus orang. Jadi temanku siapa dicari tuh nomor-nomor yang berani ikut campur lah. Yang kalau ikut campurnya wajar ya masih enggak lah, yang udah kata-kata yang udah kasar disimpan sama mereka. Temanku ini udah kena pasal, tanpa melihat voice note udah kena pasal sebenarnya ya. Terus aku kirim voice note-nya, didengerin mereka ramai-ramai. Jadi memang suara itu udah aku bawa ke kantor mereka ya, suruh dengerin, karena begitu kan nggak ngerti hukum. Kata mereka ini udah keterlaluan sih, maksudnya udah tahapnya udah keterlaluan. Jadi tinggal akulah waktu itu mau dibawa hukum apa enggak. Sampai aku tuh kayak nggak pede sendiri untuk menjual. Kenapa ya? Nggak tega ngejual barang mahal sama orang. Kayak kita membodohi konsumen kita. Misalnya mereka mau, tapi aku tuh kayak duri di kaki, ini nggak sesuai harga loh. Semalam aku live tuh, ada yang maksa-maksa aku nunjukin wajah aku. Lihat nggak live aku diancam itu, yang ada wajah asli itu. Semalam aku live Kak, dia ada cowok masuk ke rumahku, aku taikin. Itu kata-katanya udah nggak normal cowok. Buka kata dia, buka ini topengmu kata dia.
kamu nggak jatuh brand orang. Aku bilang aku nggak jatuh brand orang, aku nggak ngejatuhin usaha dia, malah usaha aku yang jatuh gara-gara dia. Aku yang udah modal, aku udah hampir 100 lebih juta, aku udah buat tokoku, udah beli ruko, udah buat partisi bagus, udah menghayal tuh bakal launching, mengundang ibu wali kota, sampai gagal semua kak, gagal. Jadi aku tuh kan udah ekspektasinya udah tinggi, mengundang ibu wali kota, mengundang teman, pakai grand opening, pakai gunting pita, udah berhayal seperti itu kakak aku. Karena kita udah ngomong banyak, udah dekornya udah gimana gitu kan, sampai itu buyar semua kak, buyar semua, nggak ada. Aku ya udahlah, kata yang kerja, ya udah kak, mungkin di mata kita jelek, mungkin siapa tahu ada ibu-ibu yang dari, maksudnya yang nggak melek gitu, dianggapnya bagus gitu. Udah buka aja toko waktu itu, nggak pakai launching, pokoknya pakai buka aja. Jadi kayak aku ngejual kayak nggak adil sama mereka. Jadi aku tuh yang sesek gitu menjual barang. Beda kak, kalau kita barang bagus mau kita pasang harga mahal, memang kualitas bagus, kita pede-pede aja gitu. Ini udah harga mahal bah gitu. Jadi aku tuh kayak kesian sama customer aku yang beli. Sampai di titik itu aku